Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim tasliman katsiran katsira wa man tabi'um bi ihsan ila yaumiddin adada khalqihi ta'ala wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Di pagi yang mulia ini, pagi Jumat 29 Oktober 2021, 22 Rabiul Awal 1443, kita bersama kisah Shalihin ataupun gagasan Shalihin Al-Fudail bin Iyad yang kita sudah sorot juga kemarin dan sebelumnya. Apa kata Fudail bin Iyad? Perlu kita perhatikan ini agar kita berubah cara hidup. Kata-kata orang saleh itu dapat mengubah cara hidup kalau diperhatikan. Karena kata-kata mereka lahir pada hati yang cinta kepada Allah, hati yang mencintai Rasulullah, hati yang mencintai orang beriman, hati yang mencintai jannah. Apa kata Fudail? Sifat mukmin suka menutupi keaiban sesama. Kalau dia terdengar keaiban seseorang, dia akan tutup. Tidak mau dia sebarkan, tidak mau dia viralkan. Suka menutupi keaiban dan suka memberi tuntunan, panduan. Suka memandu. Satu, itu si mukmin. Si fajir, lawan kepada mukmin, kita karena paham, mukmin itu lawannya fajir. Apa sifat si fajir ini? Suka mencari kelemahan orang, suka memburuk-burukkan orang, dan suka mencela. Suka mencela. Itu si fajir. Kita sudah sebut ada satu surah khas dalam Al-Quran yang mencela orang yang suka mencela. Surah apa namanya? Mungkin jemaah masih ingat surah Al-Humazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Subhanallah. Maka dalam menghuraikan kata-kata mutiara Fudail bin ini, kita angkat kemarin cerita Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Cerita Umar bin Khattab yang terdapat dalam tafsir Al-Qurtubi. Kita dah sebut kemarin kisahnya apa? Kisahnya macam mana Umar menutupi keaiban jemaah. Satu. Yang kedua, macam mana Umar menuntun. Kata Fudail tadi, orang beriman suka menutupi aib dan memberi solusi. Macam mana cerita Umar? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagai khalifah pernah terjumpa seorang jemaah yang terjerumus dalam kemaksiatan. Maksiatnya apa? Minum khamar, minum yang memabukkan. Itu dalam hadis dikatakan ummul khaba'ith. Khamar itu induk segala dosa-dosa. Kalau antum sudah mau minum khamar, yang lain dia akan buat. Itu induknya. Ummul khaba'is. Induk dosa. Kalau khamar dia minum, semua dosa dia akan lakukan. Subhanallah. Jadi Umar bila terdengar ada jemaah yang hari-hari mabuk, tengok bijaknya cara Umar mengatasi masalah masyarakat. Kata Umar, kita doakan dia. Ya Allah, ampun dosa orang ini. Ya Allah, kembalikan dia ke jalan yang betul. Yang kedua, Umar membuat surat. Isi surat itu kalamullah. Umar bin Khattab mengutip kalamullah dalam suratnya kepada si pemabuk. Ayat 1, 2, dan 3 surah Ghafir. Kemarin sudah disebut ya. Subhanallah. Ternyata bila surat itu dibaca oleh si pemabuk tadi, dibacanya
Surat Umar yang berisi kalamullah. Jadi berarti kalamullah juga, surat khalifah juga. Bila dibacanya, subhanallah. Dalam ceritanya macam mana? Menangis orang tuh. Menangis dan hatinya bercakap. Ini bahasa dalaman, bahasa hati. Bila dibacanya surat, dibacanya kalamullah, bercakap di dalam. Ini yang penting. Yang kita ambil daripada kisah si pemabuk. Kalau kita baca kalamullah, arti ada bercakap, ada sentuhan, ada respon. Orang ini ada respon. Apa bunyi responnya? Terdapat dalam tafsir Imam Qurtubi ya. Hatinya berkata, qad wa'adani Allahu an yaghfira li wa hadzarani iqabah. Dalam surat Umar ini, dalam 3 ayat pertama surah Ghafir ini, Allah berjanji akan memberi keampunan kepadaku. Allah akan abaikan dosaku yang selama ini sudah terjerumus dalam kedosaan. Allah akan mengampuni dosaku. Wa hadzarani iqabah. Kalau aku tidak minta ampun, Allah akan menyiksa aku, mengiqab aku. Dosa akan mendatangkan iqab, bala, wabak. Iqab ini sama dengan wabak, sama dengan bala. Dosa mengundang bala. Kenapa ada COVID? Salah satu faktornya karena dosa. Dalam ayat lain juga disorot ya. Si lelaki ini dia faham. Kalau aku minta ampun, Allah akan abaikan. Aku akan selamat daripada bala dan wabak. Kalau kita minta ampun kepada Allah, menginsafi kelemahan kita, masyarakat menginsafinya, semua pihak menginsafi kelemahan kekurangannya, lalu minta ampun kepada Allah, Allah akan abaikan. Kalau kita berdoa minta tolak bala, tapi faktor yang mengundang bala masih dibuat, macam mana doa mau didengar? Subhanallah. Si pemabuk membaca Quran, tersentuh hatinya, tergerak hatinya, terbuka hatinya. Jadi cobalah kita baca Quran, bacalah surah yang sama, ayat yang sama, buka surah Ghafir, coba baca ayat 1, 2, dan 3, ada sentuhan. Ada kesan. Kalau tak ada kesan, berarti kita lebih teruk daripada si pemabuk. Berarti kita bukan mabuk karena minuman keras, tapi mabuk karena kenapsuan, kesyahwatan, mabuk karena keduniaan, mabuk karena mengurus body, tidak mengurus rohani. Yang diurusnya body. Dalam satu kitab disebutnya hadayan. Orang itu hadayan artinya nyanyuk. Bukan mabuk lagi, nyanyuk. Mungkin lebih dahsyat daripada mabuk. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Jadi bila orang tadi sudah sedar, menangis dia, sentuhan hati tadi diulang-ulangnya, sentuhan yang tercetus di dalam hatinya, qad wa'adani Allah an yaghfira li wa hadzarani iqabah. Allah berjanji akan mengampunkan dosaku, dan Allah memberi warning akan memberi azab, memberi iqab kalau aku tidak minta ampun. Ini diulang-ulangnya. Allah akan mengampun dosaku kalau aku minta ampun. Kalau aku tidak minta ampun, Allah akan menyiksa aku. Besok aku akan minum lagi, lusa akan minum lagi, seterusnya akan minum lagi. Aku akan buat maksiat lagi kalau aku tidak minta ampun. Itu baru dunia, akhiratnya lagi nanti macam mana? Diulang-ulangnya, lalu dia menangis. Katanya di sini, lelaki tersebut menyebut ungkapan ini berulang kali, sehingga ia tak terdaya menahan genangan air matanya. Lalu beliau pun bertaubat meninggalkan minuman keras secara keseluruhannya dan bertaubat dengan baik kepada Allah. Umar masih memfollow up, mengikuti apa perkembangan orang ini. Ditanya oleh Umar kepada jemaahnya, apa kesannya? Kata jemaah kepada Umar, orang itu sudah bertaubat. Pendekatan yang kita gunakan berkesan. Doa kita
untuk memintakan ampun dosanya sudah diterima Allah. Pendekatan risalah surat yang diutus oleh khalifah diterima dengan baik. Lalu apa kata Umar? Apa kata Khalifah Umar radhiyallahu an? Ini penting nih. Hakaza fasna'u iza ra'aitum ahadakum qad zalla zillatah fasaddiduh wad'ullaha lah an yatuba alaih wa la takunu a'wanan lisyaitani alaih, katanya. Beginilah sepatutnya pendekatan yang kamu lakukan. Jika ada dalam kalangan kalian yang tersesat jalan, kamu perlu berusaha membetulkan perjalanannya seperti yang dikatakan oleh Fudail bin Iyad. Tadi tuntun dengan baik dan berdoalah agar Allah menerima taubatnya. Istighfarkan dia, Allah maghfirlahu warhamhu wa tub alaih. Kamu jangan menjadi penolong setan dalam menjerumuskan orang ini. Jangan tolong setan. Macam mana menolong setan? Ada orang yang tak betul, yang tak sembahyang, tak tutup aurat. Diam saja. Didiamkan saja. Berarti dia menolong setan. Subhanallah. Subhanallah. Sebagai penutup kita nak tambahkan kisah. Dulu sudah pernah juga disebut, tapi memang cantik kalau dikaitkan dengan kisah Umar bin Khattab ini. Kisah seorang muallim ataupun murabbi lah ya. Seorang murabbi, guru yang baru bertugas di satu sekolah, baru diposting ke suatu tempat. Lalu bila dia pergi mengajar ke sekolah, didapatinya dalam sekolah yang baru ini ramai teman-teman, ramai sahabat dia sejawat seperjuangan. Waktu istirahat mereka minum-minum, berkenalan, bercakap dengan riang gembira. Tapi dilihat oleh muarbi ini ada seorang muallim, seorang guru yang tidak mau bergaul dengan guru-guru yang ramai ini. Dia memencilkan diri. Lalu ditanya oleh murabbi ini kawan-kawannya, yang guru yang seorang itu kenapa tidak mau minum dengan kita ini, tidak mau bergaul dengan kita. Kata sahabat-sahabatnya, orang itu bermasalah, kami tidak suka sama orang itu. Orang itu tak sholat. Rugi kalau mendekati orang yang sholat, rugi. Kata kawan-kawannya. Si murabbi ini coba mendekati orang yang tak sholat ini. Pendek ceritanya, dia jumpa pertama, apa kabar guru, apa kabar cikgu. Mula-mula orang tu lari katanya, tidak mau dia dekati. Dicobanya lagi, akhirnya mau dekat sedikit. Akhirnya dia cakap, dia bilang, saya guru yang baru bertugas di sekolah ini, saya belum ada rumah. Saya dengar saudara duduk sendiri di rumah, tinggal sendiri. Saya kalau boleh ingin menumpang seminggu 2 di rumah saudara. Macam mana? Mula-mula orang itu tidak mau, tidak diterimanya. Tapi si murabbi, si mu'alim yang saleh ini gigih. Akhirnya oke lah katanya. Lalu mereka duduk satu rumah. Macam mana dia menutupi keaiban kawannya dan macam mana dia menuntun ke jalan yang betul. Lalu apa kerjanya di rumah itu? Dia menjadi seperti pekerja rumah, menjadi tukang masak, menjadi tukang cuci, tukang sapu, tukang hidang, tukang cuci piring, berbelanja sayur, berbelanja daging. Yang belanja dia, yang masak dia, yang menghidang dia. Dia tidak cerita tentang salat. Tidak pernah cerita tentang salat. Dia memperbaiki orang ini dengan khidmah, dengan berbakti melayan sahabat yang bermasalah ini. Sehari 2 hari, mungkin seminggu 2 minggu, begitulah berlalu. Satu hari saat Allah ingin membantu murabbi ini mendidik sahabatnya, waktu itu mereka makan siang, selepas pulang dari kantor, pulang dari pejabat, waktu makan siang, sehabis makan mereka minum teh. Belum habis teh diminum, tiba-tiba azan asar berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanallah. Si mu'alim, si murabbi yang saleh ini meninggalkan tehnya belum habis. Dia bangkit dan dia pergi ke masjid. Melihat sahabatnya ini bangkit,
sahabat yang tidak sholat ini bercakap, cikgu katanya, saya sesak melihat cikgu. Asal azan ke masjid, asal azan ke masjid. Kan kita baru siap makan, teh belum habis lagi. Saya gelisah melihat saudara katanya. Habis kalah teh dulu, nantilah sholat. Begitulah kira-kira. Tidak letih kah? Tidak penat kah? Letih apa katanya? Penat apa? Malah bila saya pergi ke rumah Allah memenuhi panggilan Allah, saya merasa selesa, kepenatan saya hilang, stres saya hilang, kegundahan saya akan lenyap. Kalau saudara tidak percaya, ayo pergi sekali. Maka bangkitlah sahabatnya tadi mendengar komentar si muallim murabbi yang saleh yang mengatakan, kalau pergi ke masjid, bebanan mental akan ringan, kekusutan hati akan hilang. Subhanallah. Ini cobanya pergi. Bangkitlah dia pergi berdua ke sana, ke masjid. Sampai di masjid, si guru yang saleh ini mendoakan sahabatnya, ya Allah, hambamu ini selama ini tidak pernah datang ke rumahmu. Saat azan duduk di rumah saja. Ini insan yang bermasalah. Sekarang saya sudah berhasil membawanya ke rumahmu, ya Allah. Bodinya, badannya sudah ada di rumahmu. Tolong pegang hatinya, jangan lari dari rumahmu. Mesti mencintai rumahmu. Itu doa sahabatnya. Saya sudah sholat, ditanyanya, macam mana tadi? Wah, enak banget loh katanya. Memang enak duduk di masjid ini. Memang enak sholat berjamaah ini. Subhanallah. Berarti usaha sahabatnya yang soleh, murabbi yang soleh berhasil. Lalu dikatakannya, nanti kita datang lagi sholat maghrib ya. Saudara mesti mandi dengan bersih, memakai pakaian bersih. Nanti kita datang lagi membawa hati yang bersih ke sini. Pakaian bersih, badan bersih, hati bersih. Ingin kebersihan kepada Allah. Lalu dia akor, malam mereka datang, isya datang, subuh datang, hari pertama, hari kedua, minggu pertama, minggu kedua, bulan pertama. Akhirnya dia menjadi pencinta masjid berkat bimbingan sahabatnya. Ya, seperti yang dikatakan oleh Fudail bin Iyad tadi, apa katanya? Orang yang beriman suka menutupi keaiban sahabatnya dan suka memberi tuntunan. Inilah yang dilakukan oleh si muallim, si murabbi saleh terhadap kawannya yang tidak sholat. Akhirnya kawannya jadi orang cinta sholat, malah cinta masjid. Malah dalam cerita selanjutnya kawannya jadi pendakwah katanya. Sampai dikirim ke luar negeri, sampai ramai orang yang non muslim masuk Islam berkat usahanya dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Inni uhibbukum fillah. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wa astaudi'ukumullah alladzi la tadhi'u indahu wada'i'uh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.